Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dari kelas PTIKD Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu komputer yang dimana materinya yaitu mengenai software komputer. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama mengembangkan peran perangkat lunak, yang kedua perspektif industri, yang ketiga abad pabrik perangkat lunak, yang keempat daya saing perangkat lunak, yang kelima perangkat lunak, yang keenam karakteristik perangkat lunak, yang ketujuh komponen perangkat lunak, dan yang kedelapan aplikasi perangkat lunak. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk, dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Pada masa awal era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa, sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki areal distribusi yang terbatas. Era kedua evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 1960 dan 1970-an. Sistem multi-program dan multi-user memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dengan mesin. Era kedua juga ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software house. Era ketiga evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh. Sistem terdistribusi multikomputer yang masing-masing melakukan fungsi secara konkuren dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Kesimpulan dari era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Evolusi sistem komputer era keempat menjauhkan kita dari individual dan program komputer dan menuju pengaruh kolektif dari komputer dan perangkat lunak. Yang kedua, yang itu mengenai perspektif industri. Pada masa-masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat-alat dikenal sebagai hardware engineering. Pada masa-masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara drastis. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang berbiaya tinggi. Pembahasan yang ketiga mengenai abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut software plant. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbaharui. Yang mana yang pertama yaitu aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu. Yang kedua, aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data. Yang ketiga, embedded system dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar di antara ribuan macam aplikasi. Yang keempat yaitu mengenai daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif.
Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Yang kelima, yaitu mengenai perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Yang pertama, perintah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Dan yang ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Selanjutnya yaitu pembahasan yang keenam mengenai karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau pabrikasi. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak yang menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Materi yang ketujuh yaitu mengenai komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas, sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit, serta aturan-aturan sintaks dan semantik yang dibentuk secara baik. Dan yang materi yang terakhir yaitu mengenai aplikasi perangkat lunak. Memang sulit untuk menentukan kategori umum untuk aplikasi perangkat lunak. Ketika kompleksitas perangkat lunak mulai muncul, maka penggolongan yang rapi menjadi hilang. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Yang kedua, perangkat lunak real time. Yang ketiga, perangkat lunak bisnis. Dan yang keempat, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, embedded software. Yang keenam, perangkat lunak komputer personal. Yang ketujuh, perangkat lunak kecerdasan buatan. Itulah persentase pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.